Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita kaji bersama-sama. Kurang lebih begini pertanyaannya. Bolehkah, atau saya terjemahkan lebih pas itu, sah atau tidak memberikan zakat terhadap orang yang tidak sholat, nyata juga tidak puasa? Berikut ini penjelasan dari Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih yang menjadi pegangan kuat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra, An-Nawawi, Imam An-Nawawi wa ghairuhu dan selain Imam Nawawi, sarrahu, mereka semua menjelaskan annahu, bahwasanya ada satu masalah. Seperti apa? Ya juzu, boleh, i'ta'uz zakah, memberikan zakat, lil fasaqati, terhadap orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Kata rikis sholati, seperti orang yang tidak sholat. Dia meninggalkan sholat. Subuh tidak pernah sholat, duhur tidak pernah sholat, mungkin sesekali saja. Jumatan pun jarang. Yang rajin adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana kalau zakat diberikan kepada dia? Boleh dan sah. Tapi tetap Imam An-Nawawi dan selainnya menyebutkan in wajada fihim syartu istiqoqiha. Jika memang dia itu sudah memenuhi kriteria sebagai mustahik. Siapa mereka? Salah satu dari 8 golongan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Melihat, iya, rumah masih ngontrak, itu pun seperti itu bentuknya. Pekerjaan tidak tetap, serabutan. Tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak puasa. Maka dia boleh dan sah menerima zakat dari kita. Justru ada peluang di sini. Setelah memberikan zakat, kita memberikan nasihat. Kita mendakwahi bahasa sekarang. Karena pada hakikatnya 80% lebih akurat orang yang memberi sesuatu lalu kemudian berdakwah, diberi nasihat. Itu akurasinya 80% dibandingkan orang yang tidak memberi apa-apa lalu kemudian mengajak, menasehati dan membimbingnya. Maka dalam hal ini berarti ketika kita sudah memberikan, ini loh zakat, ini loh ada beras, ini loh ada sejumlah uang untuk sampean. Oh ya, terima kasih. Setelah bilang begitu kita ajak, jangan lupa sholat pak ya. Ayo mumpung tinggal sedikit ini kita puasa. Kalau dia seorang wanita, ayo nutup auratnya kalau keluar dan seterusnya. Ini tingkat akurasinya lebih tinggi dibandingkan ujuk-ujuk ngajak ayo sholat, ujuk-ujuk ngajak nutup aurat, ujuk-ujuk ngajak puasa. Berarti di sini memberikan zakat kepada orang yang fasakoh, orang yang fasik seperti orang yang tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya, bisa 2 in 1. Satu sisi kita bisa memberi, di sisi lain kita berdakwah dan mengajak pada kebaikan, mengajak berhenti untuk meninggalkan sholat, berarti ngajak sholat, berarti ngajak puasa. Kita bisa menyelam sambil minum. Nah, selanjutnya kita rangkai dengan pertanyaan kedua. Apa pertanyaan yang menarik? Boleh atau tidak? Dalam arti kalau saya terjemahkan berarti sah atau tidak
memberikan zakat kepada mustahik, tapi tidak disebut kalau itu zakat. Ismoro dikasih 500.000 gitu jangan. Ini Pak ada uang 500.000 gitu. Sholat ya, gitu. Tutup aurat ya, gitu. Puasa ya. Tidak disebut kalau 500.000 itu zakat. Atau memberi sembako. Tidak disebut kalau itu zakat. Bagaimana? Kita lihat di dalam kitab I'anatut Talibin. Di sana dijelaskan. Ya juzu daf'uha. Boleh menyerahkan zakat itu liman kepada orang layak lamu. Yang dia tidak tahu annaha sesungguhnya apa yang diberikan itu zakatun zakat. Orang yang menerima tidak tahu kalau itu zakat. Karena apa? Mungkin kita tidak nyebut. Makanya dua pertanyaan ini saya sandingkan. Yang pertama, menyerahkan zakat kepada orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak nutup aurat, orang fasik lah. Nah, mungkin kalau diberi zakat dia sedikit gimana gitu, ada gengsinya atau seperti apa, maka berikan saja. Tanpa menyebut ini uang zakat, tanpa menyebut ini adalah zakat keluarga saya. Berikan saja sudah. Lalu kemudian berikan nasihat. Boleh. Sah. Maka di sini ada dua sah. Diberikan kepada orang yang tidak sholat sah. Dan memberikannya tanpa menyebut bahwa itu adalah zakat juga sah. Subhanallah. Jangan lupa sampaikan dengan lisan mulia kita nasihat dan ajakan untuk menjadi lebih baik. Kenapa sah? Jika kita tidak menyebutnya, li'annal ibrah, karena sesungguhnya yang menjadi inti biniyatil maliki, yaitu niatnya orang yang memberi zakat. Niat muzaki itu yang paling inti. Sedangkan disampaikan bahwasanya itu zakat atau bukan, itu tidak menjadi persoalan. Gitu. Oleh karenanya, ini menjadi hal yang baik bagi kita, menjadi spirit baru bagi kita, bahwasanya kita berpeluang menjadi dai, berpeluang menjadi orang yang menuntun kepada kebaikan. Kapan kita serahkan zakat itu kepada mustahik yang notabene tidak sholat, tidak zakat, wis pokoknya tidak karu-karuan lah bahasa kita. Dengan demikian kita bisa berbuat baik dengan berbagi, memberikan zakat kita, dan juga kita memberikan nasihat kita. Itu kalau kita langsung menemui mustahiknya. Nah, kalau kita titipkan kepada amil zakat, oh ya sudah, tidak ada peluang itu. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pelajaran penting bagi kita jika kita bermasyarakat untuk menyerahkan zakat kita, plus ada nilai dakwahnya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.